Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Randy, and in this video I will describe what's the meaning about asking for and giving direction. The first one, asking direction atau menanyakan arah. Ketika Anda tidak tahu arah menuju kepada suatu tempat, Anda dapat menanyakannya kepada orang lain. Nah, dalam bertanya arah ini ada dua ungkapan yang biasa digunakan. Yang pertama itu ungkapan formal atau resmi. Ungkapan formal ini digunakan dalam situasi resmi, seperti berbicara dengan orang yang tidak dikenal atau di tempat yang lebih sopan. Contohnya, excuse me, could you tell me how to get to pasar misalnya, market. Excuse me, could you tell me how to get to market. Ungkapan yang sangat sopan ini cocok untuk digunakan bertanya kepada orang asing atau di tempat umum. Contoh yang kedua itu kita bisa menggunakan could you show the way to market. Ini meminta bantuan untuk menjelaskan arah yang secara lebih rinci. Dan contoh yang ketiga yaitu do you know where market is? Nah, ini bisa diungkapkan untuk bertanya apakah orang yang ditanya tahu lokasi tempat tersebut atau tempat yang akan kita tuju. Ungkapan kedua yang bisa kita gunakan untuk menanyakan arah ini disebut ungkapan informal atau tidak resmi. Ungkapan informal ini digunakan dalam situasi yang lebih santai, seperti berbicara dengan teman atau orang yang sudah dikenal. Contoh ungkapannya yaitu hey, where's the market misalnya. Lebih singkat dan langsung, digunakan dengan teman atau dalam situasi yang lebih santai. Adapun contoh lainnya yaitu how do I get to market. Nah, ungkapan sederhana ini ditanya untuk bertanya arah. Dan yang terakhir, can you tell me the way to market? Nah, lebih santai dibandingkan ungkapan formal, tetapi sedikit lebih sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashab dan sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang giving direction. Pertama, ungkapan yang umum digunakan saat memberi petunjuk arah sangat penting untuk menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Untuk menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami, beberapa ungkapan yang sering digunakan dalam memberi arah antara lain go straight ahead, turn right at the corner, continue until you reach the traffic light is just around the corner. Arah yang diberikan umumnya melibatkan gerakan sederhana seperti berjalan lurus, berbelok, atau menunjukkan arah. Rambu-rambu yang mudah dikenal seperti lampu lalu lintas atau persimpangan. 2. Penggunaan landmark dalam memberi arah. Landmark atau tanda pengenal sering digunakan untuk mempermudah seseorang. Untuk mengikuti petunjuk, beberapa contoh ungkapan yang melibatkan landmark adalah you will see a big shopping mall on your right. It's next to the bank. Turn left at the post office. Dengan menggunakan referensi tempat yang sudah dikenal, orang yang diberi petunjuk akan lebih mudah untuk mengikuti instruksi. 3. Memberi instruksi yang lebih rinci jika rutenya lebih rumit, atau jika petunjuk arah perlu dijelaskan secara terperinci, kita bisa menggunakan ekspresi berikut. Walk down the street until you see a large intersection, then turn right. After you pass the bus stop, continue walking about 200 meters, and you'll find it in your left. Cross the bridge, and when you reach the second roundabout, take the first exit. Dalam memberikan petunjuk yang lebih rinci, penting untuk memastikan bahwa instruksi terstruktur dengan baik serta melibatkan langkah-langkah yang mudah dipahami oleh penerima.
Excuse me, could you help me find the Central Library? Sure, walk straight until the traffic light, then turn left onto Main Street. Straight to the light, then left of Main, and after that? Go about their block down Main. The library is on your right. It's a big red building. Got it. Thank you so much. You're welcome.